Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurlaila Basir akan mempresentasikan implementasi platform IoT hybrid di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung berkolaborasi dengan Bandung Economic Empowerment Center atau BESC untuk penggunaan sistem monitoring dalam berbagai bidang pelayanan publik di Kota Bandung dalam rangka menunjang pelayanan publik berbasis teknologi. Pada Rabu 29 Juli 2020, di Balai Kota Bandung, Daniel dengan Ketua Bandung Economic Empowerment Center, Ujang Koswara, melakukan penandatanganan kesepakatan bersama. Pemerintah Kota Bandung merespon positif atas kerjasama penggunaan IoT. Menurutnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung sudah siap mengimplementasikan perangkat lunak platform ini. Sementara itu, Ketua Bandung Economic Empowerment Center BESC, Ujang Koswara, mengatakan keutamaan dari kerjasama ini yaitu penggunaan IoT. Internet of Things atau biasa disebut IoT merupakan suatu infrastruktur jaringan global yang terintegrasi 24 jam untuk menghubungkan benda-benda fisik dan virtual secara otomatis berbasis data. Perangkat-perangkat tersebut terkomunikasi secara otomatis tanpa bantuan manusia. Menurut Wali Kota Bandung, Odette M. Daniel, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat tidak dapat dihindari lagi. Hal ini membuat pemerintah tergerak untuk menerapkan IoT. Ujang menjelaskan, IoT ini sudah teruji dan pertama kali akan digunakan di Kota Bandung. Di Kota Bandung ini insya Allah semuanya akan terukur dengan platform IoT ini. Setelah penandatanganan ini, kita langsung kejar tayang untuk menindaklanjuti kerjasama ini, imbuhnya. Pemerintah Kota Bandung menjadi yang pertama di Indonesia dalam mengimplementasikan teknologi Internet of Things atau IoT berbasis hybrid atau satelit dan GSM. Inovasi teknologi informasi di Kota Bandung itu bernama Platform Pintar Papatong dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Uji coba platform IoT berbasis hybrid itu berlangsung di Bandung Command Center atau BCC, Balai Kota Bandung pada Senin 17 Agustus. Arsitektur implementasi IoT berbasis hybrid itu memiliki fungsi sebagai data viewer dan data capture serta analitik. Dengan kefungsiannya itu, maka seluruh kinerja layanan publik di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di Kota Bandung dapat diketahui secara real time. Platform ini otomatis akan menerjemahkan laporan-laporan dari sensor-sensor yang ditempelkan pada benda-benda fisik yang ingin dikontrol dari jarak jauh. Setelah terpantau, lalu hasilnya dapat dianalitik secara digital dan real time, sementara konsep visual yang tampak pada layar monitor berbasiskan geospasial, yakni menampilkan gambar suatu ruang di atas permukaan bumi berasal dari citra satelit secara real time. Wali Kota Bandung, Odette M. Daniel, mengatakan perkembangan teknologi komunikasi sangat cepat. Oleh karena itu, paparan dia, implementasinya IoT sudah menjadi kebutuhan. Penerapan teknologi IoT berbasis hybrid ini, sambung dia, sekaligus menjadi yang pertama di Indonesia. Tentunya, inovasi tersebut diarahkan untuk kebutuhan layanan warga Kota Bandung. Yang lebih menggembirakan, lanjut Odette, ahli IoT dalam implementasi ini melibatkan sekelompok anak-anak Bandung yang tergabung dalam komunitas Bandung Economic Empowerment Center atau BEEC. Mereka papardia menyiapkan usulan untuk ikut terlibat membangun kota tercinta ini. Ketua BEEC Ujang Koswara menjelaskan pihaknya akan melakukan implementasi IoT pada 17 pekerjaan di beberapa SKPD, namun dilakukan secara bertahap, antara lain Mini Command Center atau MCC di Pendopo, tracking sistem truk sampah atau PD kebersihan, bidang aset, wajib pajak atau BPPD, automatic meter reading atau AMR di pelanggan PDAM dan media monitoring. Dalam implementasinya akan terdapat dua platform, yakni Papatong ID dan Papatong Net yang digunakan dalam bagian dari proyek pembangunan IoT. Kedua platform tersebut harus terhubung dengan sistem yang digunakan di Kota Bandung. Selain itu, keduanya harus dapat dioperasikan dengan berbagai mode jaringan, seperti GSM, LoRa, dan satelit. Untuk mengikuti perkembangan yang ada, platform ini sejak awal dirancang untuk dapat mendukung jaringan 5G.
Ujang mengatakan, jadi platform Papatong ID dan Papatong.net itu kami sebut cross-platform atau lintas platform karena bisa digunakan sesuai kebutuhan jaringan dengan sistem kerja digital, monitoring, analitik, traceability atau pelacakan, dan dokumentasi. Pemerintah Kota Bandung meresmikan platform baru untuk mendukung implementasi Kota Pintar. Platform tersebut diberi nama Papatong atau Piranti Aplikasi Monitoring. Papatong merupakan implementasi Internet of Things atau Internet untuk segala IoT berbasis hybrid yang menggabungkan teknologi satelit dan GSM atau Global System for Mobile Communications. Platform ini berfungsi sebagai pemantau dan analisis data sehingga seluruh kinerja layanan publik di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di Kota Bandung dapat diketahui secara langsung. Platform ini secara otomatis akan menerjemahkan laporan dari sensor-sensor yang ditempelkan pada benda-benda fisik yang ingin dikontrol dari jarak jauh. Hasilnya dianalitik secara digital untuk mendasari pengambilan keputusan pimpinan. Papatong juga menawarkan konsep visual yang berbasis geospasial, yakni menampilkan gambar suatu ruang di atas permukaan bumi berasal dari citra satelit secara waktu nyata atau real time. Lebih jauh, Ujang menjelaskan dalam implementasi IoT di Kota Bandung, hal yang sulit adalah membangun platform karena membutuhkan waktu. Saat ini, platform Papatong yang digunakan sudah sesuai dan bisa beroperasi dengan berbagai mode jaringan, seperti GSM, LoRa, satelit, serta sudah dirancang sejak awal agar bisa digunakan untuk mobile jaringan 5G. VESC sebagai komunitas independen dengan berbagai potensi keahlian anggotanya termasuk tim IoT ini, sambung Ujang, mencoba ikut ambil bagian dalam membantu pengembangan kota ini menjadi kota pintar yang sesungguhnya. Internet of Things atau IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Suatu benda dikatakan IoT apabila terdapat pada suatu benda elektronik atau peralatan apa saja yang tersambung ke suatu jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Cara kerja dari IoT yaitu dengan memanfaatkan sebuah argumentasi pemrograman yang setiap perintah dari suatu argumen menghasilkan sebuah interaksi dan komunikasi antara sesama mesin yang terhubung secara otomatis, dan yang menjadi media penghubung antara perangkat tersebut adalah internet. Internet of Things memiliki potensi untuk mengubah dunia seperti pernah dilakukan oleh internet, bahkan mungkin lebih baik. Internet of Things membutuhkan sebuah framework atau konsep untuk dapat diimplementasikan. Hal itu disebabkan karena banyaknya konsep, model, dan perangkat hardware maupun software yang cakupannya sangat luas di dalam teknologi Internet of Things. Adapun rancangan konsep yang diusulkan dalam mengimplementasikan teknologi IoT untuk Smart City di Kota Bandung adalah 5 komponen utama dalam konsep Internet of Things yang dirancang diharapkan dapat diterapkan secara maksimal di Kota Bandung, yaitu monitoring lingkungan, smart parking, mobile environmental monitoring, traffic monitoring, dan park and garden irrigation. Kelima komponen utama tersebut sangat efisien dilihat dari kebutuhan Kota Bandung sendiri dalam mengimplementasikan Smart City. Upaya ini dilakukan agar Smart City di Kota Bandung bisa bersaing dengan Smart City di negara lain seperti Singapura. Saat ini Bandung baru memiliki 300-an lebih aplikasi untuk menjawab permasalahan kota dibanding dengan Singapura yang sudah memiliki 1000-an aplikasi. Tentu kita masih jauh dari pernyataan tersebut. Maka dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Kota Bandung sangat serius dalam mengimplementasikan Smart City di kotanya. Namun di samping itu, penerapan Smart City tetap memiliki tantangan besar, yaitu salah satunya dari faktor investasi. Investasi untuk Smart City IoT lebih mahal daripada aplikasi software semata. Teknologi tersebut memerlukan capital expenditure yang cukup besar berupa infrastruktur dan hardware. Oleh karena itu, barrier to implement atau halangan untuk menerapkan teknologi ini jauh lebih tinggi. Pemerintah daerah tidak bisa hanya sendirian menerapkannya, selain harus bersama-sama dengan semua pihak,
termasuk pihak akademisi, swasta, dan komunitas guna membentuk suatu smart city ecosystem yang integrated and sustainable. Smart City Ecosystem dapat terwujud dengan mengimplementasikan Smart City. Namun, untuk mengimplementasikan Smart City dibutuhkan sebuah teknologi. Salah satu pilihan yang tepat berdasarkan penelaah objek-objek penelitian yang terkait yaitu teknologi Internet of Things. Internet of Things membutuhkan sebuah framework atau konsep untuk dapat diimplementasikan. Hal itu disebabkan karena banyaknya konsep, model, dan perangkat hardware maupun software yang cakupannya sangat luas di dalam teknologi Internet of Things. Maka oleh karena itu ada ajuan rancangan konsep baru untuk mengimplementasikan teknologi Internet of Things untuk Smart City di Kota Bandung. Harapan untuk penelitian berikutnya dalam implementasi Internet of Things yaitu Smart City yaitu dapat dikembangkan dengan mengimplementasikan teknologi lain seperti augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Bhinneka bekerja sama dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat menghadirkan solusi infrastruktur sekaligus meningkatkan keamanan kota terutama di ruang terbuka. Bhinneka memasang 2 unit smart pole yang dinamai Timus Bhinneka atau tiang pintar multifungsi di Taman Kota, Lapangan Gasibu, dan Gor Saparua untuk membantu meningkatkan kualitas hidup warga Kota Bandung saat beraktivitas berkat fungsi smart light, kamera CCTV 360 derajat, outdoor speaker, koneksi internet Wi-Fi, pengisian daya USB, dan tombol panik. Hal ini senada dengan program Jabar Juara dan inovasi Timus Bhinneka diluncurkan bertepatan dengan penyelenggaraan Jabar Digital Service atau GDS. Teach Update Spesial 2021 bertajuk Sinergi Hadapi Pandemi Jabar Bangkit Lewat Inovasi. Semuanya dalam kemudahan akses satu pintu dalam Jabar Command Center. Terima kasih kepada Bhinneka atas kontribusinya sebagai perusahaan teknologi asli Indonesia. Sinergi antara pelaku industri dan pemerintah ini sangat diperlukan. Tutur Setiaji selaku Kepala Diskominfo Jawa Barat sekaligus Chief of Digital Transformation Office di Kementerian Kesehatan RI. Meningkatnya kebutuhan Smart City telah menghasilkan visual yang kurang tertata di berbagai jalanan kota sehingga diperlukan penyelarasan kebutuhan teknologi dengan rencana tata kota. Dengan keberadaan smart pole dan multiguna dalam satu tiang, hal ini secara estetika tentu lebih memperindah kota-kota itu sendiri. Timus Bhinneka dengan kapabilitas IoT atau Internet of Things, atap housingnya didesain senada dengan atap gedung sate landmark Kota Bandung. Di dalam housingnya terdapat berbagai piranti keras yang mendukung berfungsinya semua fitur monitoring dan pengiriman data secara real-time ke Gedung Pusat Komando Jawa Barat yang berlokasi di Gedung Sate. Data yang dikirim oleh Timus akan membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan strategis terhadap isu-isu perkotaan yang kompleks. Selain itu, kerusakan atau malfungsi dapat diidentifikasi dan dibenahi dari jarak jauh, tanpa perlu pengecekan fisik di lapangan. Hal ini menjadi solusi bagi efisiensi operasional. Beberapa fungsi detail Timus Bhinneka antara lain 1. Smart Lighting dengan teknologi LED dan pengendalian terpusat untuk tingkat kecerahan cahaya secara otomatis termasuk waktu menyala dan mati. Ini membantu mengurangi jejak karbon dan hemat energi. 2. Kamera 360 derajat. Kamera pengawas 360 derajat dilengkapi fitur people counting yang selain mengawasi keamanan dan ketertiban, juga termasuk mengendalikan kerumunan di 2 titik fasilitas umum di jantung kota Bandung tersebut. 3. Outdoor speaker memungkinkan petugas Jabar Command Center untuk memberikan informasi secara audio ke pengguna fasilitas umum, baik dalam situasi darurat atau pemberitahuan lainnya. 4. Panic button. Di dalam kondisi darurat atau keadaan huru-hara, pengguna fasilitas umum dapat menekan tombol panik yang terletak di Timus Bhinneka. Notifikasi akan muncul di Jabar Command Center dan terkirim ke petugas keamanan setempat.
5. Wi-Fi dan USB mobile charging. Untuk kenyamanan warga yang beraktivitas di fasilitas umum, Timus Bhinneka juga dilengkapi dengan jaringan internet nirkabel dan terminal pengisian daya gawai atau daya handphone. Fitur-fitur pada Timus Bhinneka ini masih dapat dikembangkan sejalan dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam peningkatan layanan publik dan perencanaan tata kota, seperti penambahan sensor untuk mengecek kualitas udara atau tingkat polusi di perkotaan. Kemudian dengan penambahan digital screen yang dapat digunakan pemerintah dalam penyampaian informasi kepada publik secara audiovisual, serta smart microphone untuk mendeteksi suara keras seperti ledakan, tembakan, alarm mobil, dan suara lainnya yang identik dengan kejadian tertentu. Operasional Timus Bhinneka terintegrasi dengan sistem di Jabar Command Center yang sejak diresmikan pada Maret 2020 lalu. Jabar Command Center telah menjadi pusat informasi bagi masyarakat dan pembentukan standar operasional prosedur atau SOP dalam merespon isu keseharian hingga bencana krusial. Sekian presentasi mengenai implementasi platform IoT hybrid di Kota Bandung dari saya. Saya Siti Nurlaila Basir undur diri. Sekian dan terima kasih.